Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu bersemangat untuk menjalani weekend Anda hari ini bersama keluarga tercinta tentunya. Dan pemirsa, senang sekali saya Gede Satria kembali hadir selama satu setengah jam ke depan untuk memberikan informasi yang penting, menarik, dan tentunya juga inspiratif buat Anda. Dan kami juga akan menghadirkan narasumber yang akan membahas berbagai isu terkini terkait ramai-ramai gonjang-ganjing pemilu yang sampai saat ini masih banyak sekali diperbincangkan oleh warganet. Dan pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, sebagian daerah di Indonesia ini memang banyak yang masih diterpa hujan deras dan ini mengakibatkan banjir. Nah, seperti informasi yang satu ini pemirsa, nekat menerobos jembatan sungai yang meluap, sebuah mobil berpenumpang 2 orang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah warga turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi sebuah mobil berjenis sedan yang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Desa Gembongan, Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulit menggeser posisi mobil yang tersangkut di pepohonan. Sebelumnya, mobil yang dikendarai Aditya bersama satu rekannya melaju dari Desa Gembongan, Mekar. Namun diduga tak mengetahui medan, korban nekat melintasi jembatan yang diterjang luapan sungai yang cukup deras. Mobil pun alami mati mesin dan terbawa arus. Beruntung kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Arah Babakan di tengah-tengah jalan, mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Terseret sekitar 5 meteran. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 2 jam. Sementara sejumlah barang dalam mobil rusak akibat terendam banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ini informasi seputar kecelakaan, tapi aksi yang dilakukan oleh pengendara mobil ini jangan sampai ditiru. Ini sebuah mobil pemirsa di Palembang, Sumatera Selatan yang melakukan tabrak lari berhasil diamankan polisi saat hendak melarikan diri. Nah, ini pengendara mobil ini diamankan usai bersenggolan dengan kendaraan lainnya. Inilah detik-detik saat sebuah mobil mewah melarikan diri pasca terlibat senggolan dengan mobil lainnya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Namun pelarian mobil mewah berwarna putih dengan nomor polisi BG1224 Kiki itu terhenti usai dihadang lajunya oleh aparat dari Satlantas Polrestabes Palembang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Petugas kepolisian yang berada di lokasi segera mengamankan pelaku tabrak lari setelah sempat terlibat cekcok mulut dengan penumpang mobil yang disenggol. Melihat situasi yang tidak kondusif dan hendak dihakimi oleh warga yang kesal, polisi kemudian mengamankan pelaku. Oh, langsung dibawa ke sana. Mobil apa, Bang? Peristiwa ini sempat menghebohkan lantaran terjadi di saat jam ramai pengendara melintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi balap liar yang meresahkan warga, polisi di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur menggerebek sebuah bengkel motor yang diduga menjadi bengkel peserta balap liar. Polisi menyita 11 unit motor protolan yang diduga motor bodong tanpa dokumen kendaraan. Petugas menggerebek sebuah bengkel motor di Dusun Kedungaten, Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Sabtu siang. Sejumlah aparat dari Polsek Tanggulangin dibantu sejumlah personel TNI mengamankan sejumlah onderdil dan peralatan motor dari dalam bengkel.
Penggerebekan bengkel ini sengaja digelar sebagai upaya untuk mengantisipasi balap liar, karena bengkel tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk bongkar pasang motor yang digunakan balap liar. Polisi tak hanya menemukan sejumlah unit motor yang akan digunakan balap liar, namun juga menemukan sejumlah mesin dan motor protolan yang diduga motor bodong yang tak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah. Sedikitnya 11 unit motor protolan berbagai jenis termasuk onderdil motor kemudian dibawa untuk diamankan ke Mapolsek setempat. Keadaan motor yang sudah standar, jadi untuk balap liar yang ada di tempat kita. Ya, hari ini kami banyak mengamankan dulu pemilik atau kendaraan roda 2 yang tidak standar yang sudah dibuat untuk balap liar. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini seluruh onderdil dan motor yang disita diamankan di Mapolsek Tanggulangin Sidoarjo. Sementara pemilik bengkel akan dipanggil untuk diperiksa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu korban kasus penganiayaan yang berujung kematian berteriak histeris saat pembacaan putusan di pengadilan negeri. Jangan kemana-mana, iNews Studio akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today Weekend. Pemirsa, ibu korban kasus penganiayaan yang berujung kematian berteriak histeris saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ibu korban tak terima saat mendengar pelaku hanya dihukum 6 tahun penjara. Beginilah reaksi histeris dan teriakan Yohana Yuvena Leo, ibu dari Noven Witak, yang menjadi korban meninggal akibat penganiayaan oleh geng peluncur 69 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ia menangis di depan pengadilan Maumere dan menolak hasil putusan. Keluarga tak terima 3 terdakwa yang masih berusia di bawah umur dihukum 6 tahun penjara. Pasalnya mereka telah terlibat mengeroyok korban hingga meninggal dunia pada 28 Januari 2024 lalu. Pihak kepolisian meminta kepada keluarga korban untuk menahan diri. Polisi komitmen akan memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum dan alat bukti yang ditemukan. Tersangka berdasarkan alat bukti. Benar, kami sudah mengamankan kemarin sebanyak 24 orang. Namun alat bukti yang mengarah sebagai tersangka penganiayaan adalah 8 orang. Maka dari itu, sisanya 16 orang lagi atas nama hukum harus kami keluarkan. Karena apa? Karena alat bukti, saksi, barang bukti tidak ada yang mengarah kepada mereka. Hingga saat ini 5 tersangka lainnya dalam kasus penganiayaan Noven Witak belum menjalani sidang. Berkas perkaranya sedang dilengkapi oleh penyidik Polres Sika. Dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, Joni, iNews melaporkan. Jadi kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir. Dan kini terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024. Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa?
Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kini kita beralih ke Sumatera Selatan. Pemirsa, Kepolisian Sumatera Selatan terus menggali bukti-bukti kasus dugaan pencabulan istri pasien oleh seorang oknum dokter di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan. Pada Jumat pagi kemarin, pelapor menyerahkan barang bukti pakaian serta sampel darah ke polisi. Pelapor dugaan pencabulan oleh oknum dokter salah satu rumah sakit swasta mendatangi Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Ibu rumah tangga berinisial TAF berusia 22 tahun menyerahkan barang bukti tambahan berupa pakaian. Selain barang bukti pakaian, korban juga akan diambil sampel darah yang hasilnya akan dicocokkan dengan barang bukti jarum suntik yang sebelumnya sudah dijadikan barang bukti. Semenjak kasus ini bergulir, tim kuasa hukum pelapor sudah 4 kali ke Polda Sumatera Selatan dan berharap polisi segera menetapkan tersangka. Ya. Terus kita juga hari ini akan melakukan tes pengambilan sampel darah untuk mencocokkan darah itu dengan jarum suntik yang disuntikkan, sisa darah yang ada di jarum suntik yang dilakukan tersebut. Sebelumnya ruang perawatan di salah satu rumah sakit gempar usai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan MY, seorang dokter spesialis tulang di Kabupaten Banyu Asin. Saat kejadian, TAF, 22 tahun, sedang menjaga suaminya dan terduga pelaku datang menawarkan suntik vitamin. Meski ditolak, pelaku memaksa hingga korban tak sadarkan diri. Diduga cairan yang disuntikan adalah obat bius. Saat siuman, korban mendapati pakaiannya separuh terbuka dan sang dokter tengah mengeluarkan alat vitalnya. Korban yang merasa dilecehkan segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Benar-benar kasus yang membuat miris semua orang karena ketika seorang atau oknum dokter ini melakukan aktivitas yang kita bisa dibilang di luar nalar ini, lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang ingin mendapatkan kesehatan justru dihadang dengan kondisi ketakutan gitu ya ketika harus datang ke rumah sakit. Ya semoga saja ini tidak lagi terjadi kalau seperti ini dan para pelaku ataupun pelaku ya di kasus ini dapat segera dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya karena ini sangat merugikan pihak-pihak tidak hanya rumah sakit di mana dia bekerja tapi juga terutama bagi para pasiennya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, paranormal Samsudin Jadab alias Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka. Ini buntut dari video viral aliran sesat yang memperbolehkan bertukar pasangan. Dan polisi juga telah mengantongi calon tersangka lainnya yang juga ikut terlibat dalam perbuatan dan penyebaran video. Polisi menetapkan paranormal Samsudin Jadab alias Gus Samsudin sebagai tersangka. Buntut video viral aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Polisi kini masih memeriksa intensif Samsudin.
dan mendalami peran pihak-pihak lainnya. Polisi tak menutup kemungkinan jika jumlah tersangka bisa bertambah. Menurut pengakuan Samsudin, ia sengaja membuat dan mengunggah video ajaran sesat untuk meningkatkan jumlah penonton dan pengikut di akun YouTube-nya. Namun polisi masih mendalami keberadaan ajaran sesat dalam video. Apakah rekayasa atau memang ada? Calon tersangka yang lain ada, tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam. Berarti sampai hari ini masih satu tersangka dan satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Yang sudah ada. Bisa dijelaskan terkait dengan peran tersangka? Atas 5 tahun, ancamannya atas 5 tahun. Kalau kasus ini perannya Gus Samsudin seperti apa? Yang buat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Sebelumnya Samsudin diringkus polisi pada Kamis lalu, usai video ajaran sesatnya meresahkan masyarakat. Dalam video ini Samsudin memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan suami istri, asalkan dilakukan secara suka sama suka. Samsudin pun dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, 201 warga Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue atau DBD. Dinas Kesehatan pun mengimbau agar para warga menjaga lingkungan serta pola hidup bersih di musim penghujan tahun ini. Penyakit demam berdarah kini menyerang warga Tangerang Selatan, Banten. Menurut catatan Dinas Kesehatan setempat ada sekitar 201 warga yang terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah tinggi atau DBD. Kendati mengalami angka peningkatan dibanding tahun lalu, namun tahun ini tak disertai dengan angka kematian. Umumnya DBD yang telah menyerang 201 warga Tangerang Selatan tersebar di 7 kecamatan mulai dari usia 15 hingga 49 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyatakan jika salah satu penyebab DBD karena intensitas hujan yang tinggi disertai periode berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Supaya DBD ini di Tangerang Selatan bisa ditekan, ya masyarakat harus punya kesadaran sendiri bagaimana bisa melakukan 3M+ di rumahnya masing-masing, minimal 1 minggu sekali. Menutup, menguras, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mengimbau agar para warga selalu aktif menjaga pola hidup sehat dan bersih agar virus DBD tidak menyebar luas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Di saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Februari 2024 mencapai lebih dari 5.000 pasien, dengan angka kematian mencapai 41 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebanyak 626 orang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April itu biasanya kasus DBD akan meningkat. Seperti di tahun ini sudah dilaporkan adanya sejumlah sampai bulan Februari itu adanya 5.552 kasus. Ya, sedangkan pada tahun kemarin itu ada di bulan yang sama dari sampai bulan Februari itu ada 3.615 kasus. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Nah, informasi dari pemirsa sekaligus mengingatkan kembali kepada kita di musim hujan seperti ini memang banyak sekali genangan begitu ya. Nah, kita mesti ingat lagi 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup supaya tidak ada genangan yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dari DBD ini ya. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pemerintah ini berencana untuk menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today Weekend. Pemirsa, pemerintah berencana untuk menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun, sejumlah pihak ini menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kan ada berapa simulasi, Pak? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh. Soalnya mendingan lebih baik ke dana BOS untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana BOS-nya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan yang banyak kan, masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka, jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana BOS demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas semua program yang disesuaikan dengan pagu indikatif program prioritas. Sementara untuk program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum diputuskan hingga keputusan resmi hasil penghitungan suara KPU diumumkan. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis, itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti
nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen. Ya pemirsa, program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Selain dianggap menambah anggaran yang besar, apakah dengan nominal 15.000 ini mampu untuk memenuhi kebutuhan makan siang sekali satu hari ini untuk anak sekolah dan ibu hamil yang sudah mendapatkan makanan bergizi dan seimbang? Pemirsa, program makan siang gratis memang menjadi andalan salah satu pasangan calon capres dan juga cawapres. Namun memang apakah makan siang gratis itu makanannya bergizi dan baik bagi kesehatan, terutama bagi anak sekolah dan juga untuk ibu hamil. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk mencoba makanan seharga 15.000, itu kita akan mendapatkan makanan seperti apa dan bagaimana kandungannya bagi tubuh dan juga bagi gizi. Kalau gitu langsung aja pemirsa, saya akan masuk ke dalam mencoba untuk membeli makanan seharga 15.000. Pemerintah tengah mempersiapkan program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran dengan anggaran Rp15.000 per porsi. Menu yang dijanjikan pun tidak main-main, yaitu produksi pangan unggulan lokal yang berlokasi dekat dengan sekolah. Hal ini dilakukan guna memenuhi gizi anak sekolah baik dalam bentuk kalori maupun protein. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kadar gizi makan siang gratis belum dibahas. Diketahui pada Maret 2024, dengan uang Rp15.000, masyarakat ibu kota hanya memperoleh makan siang dengan menu nasi, telur, dan sayur. Dapat telur, sayur, tempe. Untuk sayurnya sendiri, Bun, sayurnya bebas memilih? Bebas memilih, telur bulat atau telur dadar. Ya kayaknya bergizi sih, udah ini juga dia. Kayak telur ya udah ada kandungan proteinnya kan, dan nasi udah karbohidrat. Sama tempe, tahu. Sementara itu di tengah rencana makan siang gratis pasangan Prabowo Gibran, di tahun ini harga bahan pangan pokok tengah mengalami kenaikan. Bahkan di sejumlah daerah banyak warga rela antre hingga berdesakan demi mendapatkan beras murah. Lantas bagaimana jika program makan siang gratis terrealisasikan padahal harga pangan semakin tinggi? Pemirsa, saya tadi sudah simulasi nih membeli makanan Rp15.000 itu di salah satu warteg, kira-kira dapat apa aja. Karena memang jika nanti program makan gratis dilaksanakan, pastinya kita harus terlebih dulu untuk mengetahui apakah makanan tersebut bergizi atau tidak, apalagi program tersebut akan diberlakukan untuk anak sekolah dan juga ibu hamil. Dan yang saya dapatkan tadi memang saya mendapatkan nasi pastinya dengan porsi yang cukup banyak, dan juga saya mendapatkan sayur dan juga tempe tahu. Dan jika dikatakan itu bergizi atau tidak, itu sebetulnya memasuki standar ya pemirsa, karena saya pun mendapatkan sayur seperti itu. Namun kita belum mengetahui apakah program makan gratis itu akan terlaksanakan atau tidak pada tahun depan. Begitu dari Jakarta, Olina Yasya, Guntur Zurkana di iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara dalam Pileg dan Pilpres Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kericuhan ini diduga terjadi akibat perbedaan suara pada rekapitulasi awal dan form C hasil. Kericuhan terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam Pileg dan Pilpres Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kejadian bermula saat saksi partai politik secara bergantian memberikan instruksi terhadap hasil pleno yang dipaparkan oleh PPK dari Kecamatan Wotanulu Muando. Selisih perolehan suara yang dipertanyakan oleh saksi parpol saat itu, yakni angka perolehan suara pada rekapan awal, berbeda setelah rekapan itu dikonversikan dalam bentuk angka dan huruf di dalam C hasil. Aparat keamanan dari Polres Flores Timur dan Kodim 1624 Flores Timur yang berjaga di lokasi pleno langsung mengamankan komisioner KPU dan mencoba menenangkan situasi yang memanas.
Akibat kericuan ini, pimpinan sidang Ketua KPU Flores Timur Antonius Jentera Betan menunda rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dari Kecamatan Wotanulu Mado dan dilanjutkan di hari berikutnya. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang mendadak meledak. Jangan kemana-mana, News Today akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today Weekend. Pemirsa, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ini mendadak meledak dan menjadi sorotan publik. Padahal berdasarkan hasil hitung cepat, PSI hanya memperoleh 2,6%. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak, dalam hasil hitung cepat, partai berlogo mawar merah itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen dengan hasil 2,6%. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103.000 suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12%. Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI yang melesat, melebihi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen, namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi pada suara PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora, keduanya merupakan partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan lolos parlemen di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan suara yang tidak masuk akal dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia dan hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,13%. Padahal berdasarkan data yang dimiliki Koalisi Masyarakat Sipil per 26 Februari, suara PSI hanya sebesar 2,68%. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno dan juga Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Pak Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi, Pak Lakaseng. Selamat pagi. Iya, mohon maaf nih mengganggu aktivitasnya di hari Minggu ini, Mas Adi, Mas Lakaseng. Nggak apa-apa, kita Nggak apa ya. diganggu. Iya, ini kita sedikit terperangah juga ini, Mas Adi, Mas Lakaseng, bagaimana PSI ini suaranya meledak hanya dalam hitungan beberapa hari ini. Kalau dari catatan Anda ini, Mas Adi, kenapa hal ini bisa terjadi, Mas Adi? Ya, saya kira kalau kita melihat hasil real count ya, versi rekap yang dilakukan oleh KPU, ya. Ini kan kenapa PSI meledak itu karena yang diinput itu adalah wilayah-wilayah yang memang mendukung. Selama ini dianggap basisnya PSI dan Jokowi, PSI memperoleh basis yang relatif signifikan. Misalnya ada di Jakarta, sebagian di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, dan di daerah-daerah luar Jawa. PSI di 2024 ini memang sebaran suaranya itu memang bukan hanya terpusat di Jakarta, agak berbeda dengan 2019 yang lalu. Oleh karena itu sebenarnya wajar kalau kemudian melihat 1 ataupun 2 hari ini, melihat suara PSI yang kelihatan meledak dan bahkan curiga ya.
ada potensi-potensi sesuatu yang tidak alamiah, Mas. Ya, itu kalau saya membaca hasil sirekap ya per hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat hasil sirekap, data yang masuk itu kan baru sekitar 76 juta ya suara gitu ya. Ada sekitar 85 sampai 90 juta suara yang sebenarnya masih bisa dihitung. Nanti kalau di-input data-data yang begitu banyak ini sekitar 90 juta, bukan tidak mungkin suara PSI itu ya stagnan sebenarnya di angka itu saja. Oleh karena itu kalau kita melihat situng Sirekap yang dimiliki oleh KPU, bagi saya ini bukan acuan untuk melihat apakah PSI itu akan lolos ke parlemen ataupun tidak ya, karena per hari ini yang diinput itu adalah hanya basis-basis PSI ya. Saya menduga ya kalau di luar basis-basis PSI ya, saya kira memang perolehan Sirekap mereka versi real count tidak akan muncul secara signifikan. Nanti akan kelihatan di tabulasi itu kalau PSI misalnya di tempat yang lain tak ada suaranya, hari ini PSI yang misalnya 3,12 itu bisa menyusut, bisa 3% dan mungkin dia akan kembali ke awalnya sekitar 2,8% dan seterusnya. Dengan catatan partai-partai yang lain itu juga naik suaranya secara signifikan. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa real count yang berbasiskan Sirekap di KPU ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah PSI itu lolos ke parlemen ataupun tidak. At the end of the day-nya tentu hasil manual KPU lah yang saat ini harus dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan apakah PSI ini lolos ataupun tidak ke parlemen. Tapi kabar baiknya sebenarnya dari situasi yang terkait dengan PSI hari ini, masyarakat jadi peduli, masyarakat jadi engage, jadi aware untuk mengetahui sebenarnya khawatir ada potensi-potensi kecurangan sepanjang proses rekap ini, maka semua orang memantengi dan membelototi. Oleh karena itu ya kita berharap proses rekap yang saat ini masih ada di kecamatan, ada sebagian di level kabupaten, itu terus kita kawal. Karena basis data yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat apakah partai itu lolos ke parlemen atau tidak, bukan real count versi Sirekap, tapi hasil manual yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Saya kira di situ. Betul. Ini Mas Adi kalau kita lihat datanya ya Mas Adi ya, ini PSI ini memperoleh tambahan 361 suara hanya dari 2.240 TPS. Ini artinya ini ada peningkatan 90 suara tambahan PSI di tiap TPS hanya dalam waktu 3 hari. Kalau menurut Anda ini cukup normal atau ini justru sebagian pihak menilai ini mustahil terjadi, Mas Adi? Ya memang kalau kita menggunakan matematika pemilu rada-rada nggak normal, ya, karena agak sulit sebenarnya akan mendapatkan suara mayoritas di satu TPS dan di TPS-TPS tertentu yang lainnya. Oleh karena itu mestinya KPU itu mampu menjelaskan ini kepada publik apa yang kemudian membuat suara PSI itu naik secara signifikan. Hal ini kan terjadi ketika beberapa waktu yang lalu ketika ada paslon pilpres tertentu merasa suaranya dirugikan. Sebut saja pasangan Amin ya yang merasa suaranya tiba-tiba dulu melonjak kok tiba-tiba hilang sampai mencapai 3 juta gitu loh kan. Pada saat itu KPU itu sampai menggelar konferensi pers apa yang terjadi pada Sirekap. Ternyata dinilai ada salah input, ada salah memasukkan data-data. Oleh karena itu dalam konteks PSI ini ya saya kira KPU perlu juga menyampaikan kepada publik apa yang kemudian membuat suara PSI dalam hitungan sehari 2 hari ini melesat tajam dibandingkan dengan partai-partai yang lain sehingga tak ada tudingan-tudingan yang berlebihan, Mas. Sekalipun misalnya bagi kita yang memahami bagaimana kekuatan politik PSI, mungkin yang diinput itu adalah basis PSI seperti Jakarta, sebagian yang sudah muncul di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat gitu ya, kemudian di Jawa Timur dan seterusnya. Oke, nggak ada soal. Tapi kan ini kalau terus-menerus dibiarkan liar menjadi sesuatu yang blunder, saya kira KPU akan terus menjadi bahan dalam tanda kutip ya, menjadi tanda tanya besar ya. Oleh karena itu saya menuntut sebenarnya dan meminta kawan-kawan KPU untuk memberikan penjelasan supaya tidak ada simpang siur. Karena kenaikan yang menurut saya ini kenaikan yang cukup luar biasa dan di luar batas nalar-nalar logika matematika pemilu yang biasa kita saksikan gitu loh Mas. Saya kira di sini saya. Iya, Pak Lakaseng, kalau Anda melihat ini kita bisa nggak menilai ini sebagai sebuah anomali gitu, kenaikan suara yang cukup tiba-tiba kemudian meledak dan ada juga dugaan soal beberapa partai yang kehilangan suaranya, termasuk Perindo juga.
Ya, kalau kita yang mengerti soal politik, PSI ini kan sebenarnya semenjak dipegang oleh Kaisang, itu artinya partai ini sudah diasuh oleh istana. Saya dari awal sudah berkesimpulan bahwa usaha apapun pasti akan dilakukan untuk meloloskan partai ini ke Senayan. Karena itu terkonfirmasi sebelumnya juga dengan omongan Pak Andi Wijayanto yang ketika berbicara dengan Pak Jokowi menyatakan bahwa hebat kalian kalau bisa mengalahkan saya. Saya pasti akan yang pertama itu membuat Prabowo Gibran 1 putaran menang. PSI masuk Senayan dan perolehan suara PDIP akan menurun. 2 hal sudah terbukti, Prabowo Gibran 1 putaran betul. Kemudian PDIP memang menurun walaupun masih pemenang, tapi menurun dan 20% lebih tinggal 16. Nah, tinggal PSI ini yang menjadi utang Pak Jokowi kira-kira kalau mau membuktikan kebenaran omongannya Andi Wijayanto itu. Jadi memang pasti akan dilakukan segala macam usaha baik normal maupun tidak normal untuk meloloskan partai ini ke Senayan ya. Yang berikutnya kalau kita lihat ya, menurut ilmu statistik mestinya kalau data sudah di atas 50%, biasanya kan volatilitasnya itu makin ini tidak berubah secara drastis. Kalau naik sedikit ya, ada perubahannya tinggal sedikit-sedikit sudah stabil tuh data itu. Nah, kemarin waktu satu forum juga dengan Roy Suryo menghitung ketika kenaikan suara PSI juga ada di 110 TPS, naik menjadi 19.000. Ternyata kalau dilihat TPS hanya 300, mestinya nggak sebegitu naiknya. Itu kalau begitu naiknya, mestinya isi TPS-nya adalah 700 pemilih dan itu sudah sangat aneh ya. Jadi memang ini tapi kita akan lihat dulu sampai finish hasil perhitungan manual berjenjang itu, seberapa hasil akhir dari PSI. Dan menurut saya kalau PSI memang dipaksakan untuk lolos, ini adalah pertaruhannya terhadap legitimasi pemilu. Betul, Pak Lakaseng. Sudah banyak kontroversinya, banyak desain cawe-cawe kecurangan. Nah, kalau pileg pun juga ada dipaksakan hal semacam ini, tentu publik tidak akan diam melihat ini. Karena ini satu praktek yang telanjang ya. Oke, mungkin terakhir sedikit ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat kondisi saat ini, apakah ini merupakan sebuah bentuk nyata bahwa dugaan kecurangan TSM itu benar-benar terjadi? Ya, kalau kita membaca pembicaraan-pembicaraan publik dan netizen itu atau komentar-komentar di media sosial, ya kenapa PSI naik secara signifikan? Tentu ada upaya-upaya untuk meloloskan PSI dengan cara tidak wajar ya. Tapi yang menjadi problem terbesar itu adalah bagaimana sebenarnya cara membuktikan yang dinilai dugaan-dugaan ada potensi kecurangan ini, Bang. Ini yang dari dulu saya kira menjadi problem terbesar kita. Oleh karena itu menjadi penting sebenarnya kepada kita semua kalau ada kawan-kawan yang punya data terkait dengan dugaan kecurangan itu untuk diungkap. Karena saya kira kelompok aktivis gerakan civil society pro demokrasi yang tak ada kaitannya dengan urusan pemilu siapa yang menang dan kalah akan mengawal ini secara signifikan. Karena penting. Karena bagi kita yang tidak punya akses soal bagaimana cara mendeteksi terutama untuk mengungkap bukti-bukti kecurangan ini agak rumit sebenarnya. Betul. Untuk melakukan investigasi dan kerja-kerja politik. Kalau ada kawan-kawan politisi, tim sukses dan tim pemenangan punya data terkait dengan dugaan ini, saya kira sangat layak untuk disampaikan kepada publik. Karena bagi kita ya tak peduli siapa yang menang pileg, tak peduli siapa yang menang pilpres. Yang penting presiden bagaimana kualitas pemilu kita itu bisa terjamin dengan baik. Itu kuncinya. Supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan dan semuanya itu bisa dibuktikan dengan valid dan terukur. Saya kira di situ kepentingan kita, Mas, karena apalagi kita saat ini kan undang-undang ITE belum direvisi. Kalau kita menuduh tanpa bukti itu dianggap sebagai karakter assassination, pencemaran nama baik, dianggap sebagai hoax dan fitnah dan sangat rentan akan dilaporkan sebagai upaya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Makanya tentu kita berharap paslon, tim sukses, partai politik yang punya data terkait dengan indikasi-indikasi kecurangan ini sangat layak untuk kita tunggu sebenarnya. Baik, dan terima akan kasih. Kita kawal sampai tuntas. Siap, terima kasih Mas Adi, Pak Lakaseng atas informasinya hari ini. Semoga saja bisa segera memanfaatkan semua instrumen masyarakat termasuk koalisi masyarakat sipil untuk bisa turut memonitor jalannya penghitungan suara yang saat ini masih terus berlangsung. Dan pemirsa,
Sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di iNews Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today Weekend. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi seputar invasi yang terjadi di Palestina oleh Israel. Pemirsa, sepekan jelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam potong di pasar, maksud kami informasi dari dalam negeri, pemirsa, ini harga kebutuhan pokok diantaranya harga ayam potong di pasar tradisional Cirebon ini masih naik. Kenaikan sebesar Rp6.000 per kilogramnya menjadi Rp42.000 per kilogram. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai merah naik hingga 100% menjadi Rp120.000 per kilogram. Tujuh hari jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Cirebon merangkak naik. Seperti di Pasar Ciledug, harga daging ayam potong naik signifikan, mencapai Rp42.000 per kilogram. Harga daging ayam potong ini naik rata-rata Rp6.000 per kilogram. Padahal 1 minggu yang lalu, harga daging ayam potong masih dijual dengan harga Rp36.000. Namun kini merangkak naik hingga Rp42.000 per kilogramnya. Biasanya sih H-3 itu baru harga segini tuh, itu tuh H-3 dan biasanya di harga 42 tuh memang H-1-nya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak sampai begini, ada kenaikan tapi nggak seberapa lah istilahnya. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat juga terus mengalami kenaikan harga. Salah satu komoditas harga yang mengalami peningkatan harga yang signifikan yaitu cabai. Harga cabai merah Tanjung yang biasanya dijual Rp60.000 per kilogram, kini dijual Rp120.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga telur ayam juga naik dari Rp26.000 jadi Rp31.000 per kilogram. 120 Pak. Itu cabai apa Pak? Cabai merah Tanjung. Terus kalau yang lain? Cabai keriting yang agak naik teh 80. Asalnya berapa itu? Cabai keriting merah teh asalnya dari 60-an. Kalau Tanjung asalnya berapa? Tanjung sekitar 70-80 sebelum naik 120. Terus untuk cabai rawit? Cabai rawit merah sekarang 80. Itu turun. Kemarin kan sempat 100 tuh. Segitu turun 80. Menurut para pedagang, kenaikan sejumlah komoditas ini akan terus terjadi hingga hari raya tiba. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews Today Weekend edisi hari ini, saya Gede Satria pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan selamat berweekend bersama keluarga tercinta Anda. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa, karena sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program iNews Siang. Saya Gede Satria pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.